Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar adik-adik semuanya? Insya Allah hari ini kita sangat berbahagia. Tentunya juga siswa dan siswi SDIT Citra Zahra juga yang saat ini sedang berada di rumah dengan keluarga tercinta. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali. Kita bisa berdekatan dengan keluarga-keluarga yang tercinta. Nah, adik-adik semuanya, hari ini Kang Yana ingin berbagi cerita yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya sebentar lagi kita juga akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Apa itu? Tentunya bulan suci Ramadan. Tapi bulan suci kali ini kita berada di tengah-tengah keprihatinan. Kenapa? Karena wabah virus corona yang sedang melanda negeri yang kita cintai. Tapi tentunya setiap musibah apapun itu yang diberikan oleh Allah kepada kita pasti ada hikmahnya. Salah satunya apa hikmahnya? Saat ini adik-adik semuanya berada di rumah bersama dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Ayah dan bunda bekerja di rumah, termasuk Kang Yana juga hari ini berada di rumah memberikan sesuatu yang sangat istimewa buat adik-adik semuanya. Nah, adik-adik semuanya, sebelum Kang Yana bercerita, Kang Yana ingin ngajak adik-adik bermain terlebih dahulu. Apa permainannya? Hei kawan semua, apa kabar? Sudah barang tentu adik-adik semua di rumah pada sehat semuanya. Tapi coba ini dijawab dengan kompak bagi adik-adik yang berada di rumah. Katakan siapa Tuhanmu? Katakan apa agamamu? Katakan siapa nabimu? Katakan apa agamamu? Tentunya adik-adik semuanya sudah hafal jawabannya. Karena itu adalah sesuatu yang sangat kita pelajari setiap saat dan kita juga jalankan setiap saat dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik yang berbahagia yang berada di rumah. Sebelum Kang Yana bercerita, coba tebak ini suara apa? Pasti adik-adik sudah hafal semuanya. Karena adik-adik sebelum berangkat sekolah atau pulang sekolah pasti sering nonton ini. Hai, SpongeBob, kau mau pergi kemana? Haha, Tuan Krab, aku mau pergi ke pantai. Apakah kau mau ikut? Oh, tentu. Aku ingin ikut ke pantai. Aku ingin berenang-berenang di pantai. Ada temannya satu lagi datang. Hai SpongeBob, kau mau pergi kemana? Aku mau pergi ke pantai. Apakah kau mau ikut? Aku juga mau ikut ke pantai SpongeBob. Oh, temannya ada lagi satu. Datang lagi. Pasti kalian tahu siapakah tokoh ini? Oh, teman-teman, apakah kalian mau ke pantai? Iya, apakah kau mau ikut? Oh, tentu aku juga mau ikut. Adik-adik, tahu kan itu karakter siapa? Pasti. Tapi walaupun adik-adik sering nonton kartun ini, tidak lupa untuk belajar. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, baiklah. Adik-adik sebentar lagi kita akan menyambut Ramadan. Biar semangat, Kang Yana ingin berikan kisah yang sangat menarik, yang penuh motivasi. Apalagi adik-adik yang Kang Yana dengar, yang saat ini kelas 6. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil hikmahnya. Kalau wisuda tahun ini tidak dilaksanakan dengan mewah, tidak dilaksanakan dengan megah, bahkan di gedung. Tapi insya Allah, Allah akan memberikan hikmahnya buat adik-adik semuanya. Seperti cerita ini. Adik-adik semuanya, apapun yang terjadi di dunia ini, yang Allah berikan kepada kita, baik yang buruk ataupun yang baik, itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa sekali. Seperti kisah seorang raja. Ada seorang raja yang dia punya hobi berburu. Apa adik? Berburu. Raja ini luas wilayahnya sangat besar sekali, terbentang luas. Pada suatu hari, sang raja sedang duduk di singgasananya.
Adik-adik, raja ini belum lama sembuh habis sakit. Karena raja pun bisa sakit. Mengobati kerinduannya untuk berburu, sang raja memanggil pengawalnya. Sudah lama aku tidak berburu. Tanganku gatal. Raja memanggil pengawalnya. Pengawal, kembalilah. Pengawalnya datang dengan tergopoh-gopoh. Ada apa, Paduka Yang Mulia? Kau tahu, aku sudah lama tidak berburu. Karena aku baru sembuh sakit. Maksud Paduka? Ya, hari ini kita akan berburu. Bukankah Paduka baru sembuh sakit? Ya, tapi aku sudah merasa sehat, sudah merasa kuat. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa, kau panggil penasihat kerajaan, biar dia bisa ikut dengan kita berburu. Siap, Paduka Yang Mulia. Ini pengawalnya menyiapkan keperluan sang raja untuk berburu. Ada kuda, ada tombak. Tidak lupa, penasihat kerajaan pun ikut serta dengan raja untuk berburu ke hutan. Singkat cerita, semuanya sudah siap. Raja pun naik kuda yang sangat besar, yang sangat gagah sekali. Raja naik kuda, set. Kudanya langsung dipacu. Sampailah sang raja di hutan. Tentunya di hutan itu banyak pohon-pohon yang sangat besar. Daunnya sangat lebat. Dan ada juga pohon-pohon yang ada buah-buahan yang bisa dimakan. Sang raja turun dari kudanya, lalu menyuruh pengawalnya untuk mengikat kudanya di sebuah pohon. Kudanya sudah diikat, sang raja pun siap-siap dengan tombaknya yang sudah tajam, yang pada saat berangkat sudah diruncingkan oleh para pengawalnya. Raja siap-siap memasang tombaknya, melihat ke arah sana, siapa tuh ada binatang yang lewat. Tapi sudah sekian lama, sang raja sama para pengawal dan penasehatnya yang ada di hutan tidak menemukan satu ekor binatang pun yang lewat di situ. Raja sangat kaget. Pengawal, kita sudah lama di hutan, tapi tidak ada satu binatang pun yang lewat. Aku juga tidak tahu, Paduka. Mungkin binatang-binatang di sini sudah habis diburu sama warga. Oh, tidak bisa. Ini adalah wilayah kerajaan kita. Coba sebelah sana. Raja pun ke arah sana, dia mengendap-endap lagi. Tapi tidak ada satu binatang pun yang lewat. Raja semakin bingung. Akhirnya sang raja bertanya sama penasihatnya. Penasihat, bagaimana ini? Kalau begitu, lebih baik kita kembali, Paduka. Kita pulang ke istana, nanti kita akan berburu lagi. Oh, tidak bisa. Kita tetap harus berburu. Raja maksa tetap harus berburu. Akhirnya raja jalan. Ketika sedang jalan, tiba-tiba tanpa sengaja raja terpeleset dan akhirnya raja pun jatuh. Sakit. Pengawal, tolong aku. Pengawalnya kaget. Ada apa, Paduka? Bantu aku terjatuh. Pengawalnya kaget. Penasihat pun kaget. Akhirnya bersama-sama pengawal sama penasihat mengangkat sang raja. Diangkat. Raja pun mengeringis kesakitan. Sakit sekali. Sakit. Lebih kaget lagi ketika dilihat tangannya, jarinya, salah satu jarinya terputus dan hilang. Raja pun meringis kesakitan. Sakit sekali. Pengawal, penasihat, ayo kita pulang. Akhirnya sang raja pun pulang tanpa menghasilkan apa-apa, tanpa menghasilkan binatang buruannya.
raja pun pulang ke istana. Sesampainya di istana, raja kembali mengobati tangannya yang sakit. Dan raja pun bertanya kepada penasehat, Penasehat, kira-kira ada apa ini? Aku bisa terjatuh dan lihat tanganku sakit. Penasehatnya bilang apa? Paduka yang mulia, mungkin Paduka harus istirahat. Karena kita sebentar lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kita harus banyak beristirahat untuk menjamu tamu yang sangat istimewa. Siapa tahu dengan seperti ini pasti ada hikmah apa yang terjadi pada diri raja. Oh, rajanya menerima atau tidak? Ternyata rajanya sangat marah ketika penasehatnya bilang seperti itu. Oh, aku harus bersyukur. Apakah ini ada hikmahnya? Tidak bisa. Pengawal, tangkap penasehat ini dan penjarakan. Akhirnya penasehat pun dipenjara karena penasehatnya berani-beraninya bilang segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Raja pun tidak terima. Keesokan harinya, sang raja pun siap untuk berburu kembali dan raja tidak kapok. Tapi sebelumnya sang raja mengangkat kembali penasehat yang baru. Pengawal, ayo kita sekarang berburu lagi. Bukankah Paduka masih sakit? Tidak, aku sudah sembuh. Kau ajak juga penasehat yang baru. Penasehat yang baru pun diajak. Raja pun berangkat kembali ke hutan dengan segala perlengkapannya. Naik kuda, kembali raja ke hutan. Tapi kali ini hutan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Raja pun turun dari kudanya dan kembali kudanya diikat. Raja sama pengawal sama penasehat yang baru pun kembali berburu dan melihat di hutan. Ternyata sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada satu ekor binatang pun yang kelihatan oleh sang raja sama para penasehatnya dan para pengawalnya. Raja pun bingung. Tidak ada satu ekor pun buruan yang datang kemari. Ada apa ini? Tanpa sepengetahuan raja dan para pengawalnya, ada mata-mata yang sedang memperhatikan raja dan pengikutnya. Mereka ternyata sudah dikepung oleh orang-orang primitif yang ada di hutan tersebut. Orangnya sangat besar, perutnya buncit, rambutnya gimbal, matanya merah. Ternyata mereka adalah suku primitif yang dinampakkan jadi manusia. Wah. Akhirnya raja sama pengawal dan penasehat pun ditangkap, diikat tangannya ke belakang dan digiring ke suatu lapangan yang sangat luas, di mana di lapangan tersebut sudah ada buat persembahan-persembahan para dewa-dewa mereka. Sudah dipersiapkan bahwa mereka, raja dan para pengawalnya, dijadikan persembahan dewa-dewa mereka. Pengawal pun merasa ketakutan. Raja, tolong aku raja, aku nggak mau mati. Raja pun ketakutan sebenarnya, tapi dia pura-pura berani. Satu persatu, pengawal, penasehat pun dijadikan persembahan dewa. Dan belum raja kemudian. Raja ketakutan. Tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Ternyata sebelum dijadikan persembahan dewa, orang-orang primitif itu memeriksa badan sang raja dari atas kepala sampai kaki. Cek dulu satu-satu. Dan ternyata sang raja pun kaget ketika orang-orang primitif itu tiba-tiba menyuruh sang raja pulang dan sang raja pun dibebaskan. Apa alasannya? Ternyata suku primitif itu tidak suka
buat persembahannya ada yang cacat. Dan raja apa? Tangannya cacat, jarinya tidak ada satu. Raja pun merasa sangat senang, merasa bahagia, dan raja pun lantas segera pergi ke istana memacu kudanya sangat kencang sekali. Sampai di istana, sang raja memanggil-manggil pengawalnya. Pengawal! Pengawal! Kembalilah! Pengawalnya datang. Ada apa, Paduka? Kau panggilkan penasehatku yang di penjara. Datanglah penasehat yang dipenjara oleh sang raja. Dia datang menghadap sang raja. Ada apa, Paduka yang mulia? Penasehat, aku mohon maaf. Ternyata apa yang kau sampaikan itu benar, bahwa segala yang terjadi sama diri kita pasti ada hikmahnya. Maksud Paduka? Ya, aku bersyukur gara-gara tanganku cacat, aku lolos dari pembunuhan orang-orang primitif yang ada di hutan. Penasehat pun sangat bergembira. Kalau begitu, hamba juga berterima kasih sama Paduka. Kalau seandainya hamba yang ikut ke hutan, sudah pasti hamba juga pasti dibunuh oleh mereka. Paduka telah memenjarakan aku. Aku pun lolos dari maut. Terima kasih Paduka, terima kasih. Ternyata raja sama penasehat saling berterima kasih dan saling memaafkan. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan, segala yang terjadi di dunia ini pasti ada hikmahnya. Pun demikian dengan teman-teman, khususnya anak-anak siswa kelas 6 SD, nggak usah khawatir ketika nanti lulus tidak diwisuda seperti teman-teman yang sebelumnya, tapi mudah-mudahan Allah pasti akan memberikan hikmah di balik semua itu semuanya. Wabah yang menimpa negeri kita yang kita cintai, insya Allah di luar itu pasti kita akan menemukan kebahagiaan. Pada saat ini, teman-teman berada di tengah-tengah keluarga yang sangat kita cintai. Termasuk Kang Yana juga bisa berkumpul dengan anak Kang Yana, istri Kang Yana yang ada di rumah. Itulah cerita hikmah dari Kang Yana. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.